Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Junda Ananda, mahasiswa dengan NIM 21090 122130040, akan menjelaskan tentang sistem transportasi laut, pelabuhan perikanan di Laut Selatan Pulau Jawa. Untuk materi presentasi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama ada peran krusial transportasi laut dalam sektor perikanan, dan yang kedua ada potensi perikanan di Laut Selatan Jawa, kemudian yang ketiga ada sistem transportasi laut pelabuhan perikanan, dan yang keempat ada PPS Cilacap sebagai simbol utama di Selatan Jawa, dan yang keempat ada hambatan transportasi laut di Laut Selatan Jawa, kemudian yang keenam ada strategi pengembangan sistem transportasi laut. Masuki yang pertama yaitu peran krusial transportasi laut dalam sektor perikanan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi perikanan yang luar biasa, terutama di Laut Selatan Jawa. Wilayah ini kaya akan ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, dan ikan tongkol yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sistem transportasi laut yang efisien adalah kunci untuk menghubungkan area penangkapan ikan dengan pelabuhan, memproses hasil tangkapan ikan, dan mendistribusikannya ke pasar global. Tanpa sistem transportasi yang efektif, kualitas ikan dapat menurun drastis sehingga mengakibatkan kerugian bagi nelayan dan industri. Kemudian ada potensi perikanan di Laut Selatan Jawa, yaitu di Laut Selatan Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra India adalah rumah bagi kekayaan hayati laut yang melimpah. Wilayah ini dikenal sebagai habitat ikan pelagis besar seperti ikan tuna, sirip kuning, ikan tuna mata besar, ikan cakalang, dan ikan tongkol. Ikan-ikan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan daya saing di pasar internasional, menjadikannya aset penting bagi sektor perikanan, mendukung nelayan. Potensi ini tidak hanya mendukung nelayan, tetapi juga industri pengolahan ikan, cold storage, dan logistik perikanan. Kemudian ada sistem transportasi laut untuk pelabuhan perikanan. Sistem transportasi laut di Laut Selatan Jawa beroperasi dengan pola hub and spoke, di mana pelabuhan perikanan Samudra Cilacap berfungsi sebagai hub utama dan pelabuhan Ratu sebagai hub sekunder. Ini memastikan distribusi hasil tangkapan berjalan secara efisien. Untuk sistem transportasi laut di pelabuhan perikanan terdiri atas kapal tangkap besar. Biasanya terdiri dari kapal liner atau pursener dengan ukuran lebih dari 30 GT yang berfungsi untuk mendaratkan hasil tangkapan langsung ke PPS Cilacap atau Pelabuhan Ratu dan dilengkapi fasilitas bongkar muat, es, bahan bakar, dan cold storage. Kemudian yang kedua ada kapal penampung. Biasanya terdiri dari kapal kecil yang berukuran kurang dari 10 GT, mentransfer hasil tangkapan ke kapal penampung untuk dibawa ke pelabuhan utama, mengurangi resiko dan mempercepat distribusi. Dan ada transportasi multimoda, yakni hasil tangkapan akan didistribusikan ke pasar domestik melalui truk berpendingin dan ke pasar ekspor melalui kontainer river di pelabuhan besar seperti Tanjung Priok atau Tanjung Perak. Dan yakni pelabuhan perikanan Samudra Cilacap sebagai simpul utama di Selatan Jawa. Sebagai pelabuhan perikanan tipe A, PPS Cilacap memiliki fasilitas yang lengkap, termasuk dermaga pendaratan, cold storage, dan pasar ikan yang terpadu. Pelabuhan ini menjadi hub distribusi yang vital, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya dengan pasar domestik dan internasional. PPS Cilacap juga berperan meningkatkan kualitas pengolahan ikan melalui fasilitas berpendingin, memastikan mutu hasil tangkapan ikan tetap terjaga, serta secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, PPS Cilacap mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menarik investasi, serta memastikan proses penangkapan ikan yang berkelanjutan. Kemudian ada hambatan transportasi laut di Laut Selatan Jawa. Yang pertama yaitu ada gelombang tinggi, yakni kondisi perairan yang berombak besar dapat membatasi operasi kapal kecil, mengurangi pemanfaatan
pemanfaatan potensi perikanan lepas pantai. Kemudian yang kedua ada infrastruktur dermaga, yakni dermaga pelabuhan kecil rentan terhadap gelombang besar, dapat menyulitkan bongkar muat pada musim ombak yang tinggi. Kemudian yang ketiga yakni keterbatasan rantai dingin. Banyak pelabuhan-pelabuhan kecil belum memiliki fasilitas rantai dingin yang memadai, sehingga menyebabkan penurunan mutu ikan selama proses transportasi. Dan yang terakhir yakni ada distribusi darat, yaitu akses jalan yang terbatas dari pelabuhan ke pasar domestik dapat menghambat kecepatan distribusi dan meningkatkan biaya logistik. Kemudian ada strategi pengembangan sistem transportasi laut. Yang pertama ada penguatan PPS Cilacap, yaitu dengan cara modernisasi dermaga, pengeluasan cold storage, dan integrasi logistik untuk memperkuat PPS Cilacap sebagai hub nasional dan gerbang ekspor. Kemudian ada modernisasi PPP dan PPI. Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP adalah fasilitas yang lebih besar, sedangkan PPI, pangkalan pendaratan ikan, adalah fasilitas yang lebih kecil untuk nelayan skala pantai. Peningkatan kapasitas pelabuhan kecil dengan fasilitas cold storage dan dermaga terlindungi untuk fungsi distribusi regional. Kemudian yang ketiga ada optimalisasi kapal river atau kapal pendingin. Penggunaan kapal berpendingin untuk transportasi ikan yang lebih cepat dan higienis dari pelabuhan kecil ke pelabuhan yang lebih besar. Dan yang keempat ada integrasi tol laut perikanan, yaitu mengadaptasikan program tol laut dengan rute reguler kapal berpendingin untuk distribusi hasil laut yang berkelanjutan. Dan yang kelima ada pemanfaatan teknologi digital, yakni implementasi IoT dan Big Data untuk pemantauan cold chain secara real-time dan efisiensi logistik. Untuk yang terakhir, ada kesimpulan dan rekomendasi, yaitu Laut Selatan Jawa menawarkan potensi perikanan yang sangat besar, namun pemanfaatannya memerlukan sistem transportasi laut yang efisien dan adaptif. PPS Cilacap adalah pilar utama dalam sistem ini. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sistem transportasi laut yang ada di Laut Selatan Jawa. Yang pertama yaitu modernisasi infrastruktur, investasi dalam dermaga dan fasilitas cold chain yang ada di PPS Cilacap maupun di pelabuhan kecil. Dan yang kedua ada teknologi dan inovasi, yaitu pemanfaatan kapal river, tol laut perikanan, dan digitalisasi rantai pasok. Kemudian yang ketiga dapat dengan cara mengembangkan SDM, yaitu pelatihan untuk nelayan dan pelaku usaha perikanan dalam manajemen rantai pasok dan teknologi. Dan yang keempat yaitu ada memperkuat hubungan kerjasama dengan importer internasional untuk memperluas pasar dan meningkatkan standar mutu. Dengan mengimplementasikan strategi ini, Indonesia dapat mengoptimalkan sektor perikanan dari Laut Selatan Jawa di pasar global. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.